Profil Indomie. Indomie adalah salah satu mie instan yang sangat terkenal di Indonesia yang didirikan pada tahun 1972. Perusahaan ini beroperasi di bawah naungan PT Indofood yang mengelola produk mie instan seperti Sarimi, Supermie, Sakura, Pop Mie, mie telur cep 3 ayam. Indomie menjadi mie instan nomor 1 di Indonesia, bahkan berhasil berkembang menjadi merek internasional. Pendiri atau founder dari produk Indomie adalah Djajadi Djaja. Ia adalah pendiri asli dari produk Indomie yang ada di Indonesia. Pria kelahiran 1941 ini mengawali karir pada tahun 1959 sebagai wira swasta. Kemudian menjadi salah satu pendiri Sanmaru Food Manufacturing pada tahun 1964 dan kemudian diakuisisi oleh Salim Group melalui PT Indofood Eterna pada tahun 1984. Kepemilikan Indomie kemudian sepenuhnya beralih ke Salim Group setelah Djajadi Djaja mengalami masalah keuangan pada tahun 1993. Kemudian Sudono Salim mewariskan Indomie kepada anaknya Antoni Salim pada tahun 1998 dan setelah Antoni Salim menjabat ia mewariskan Indomie kepada anaknya Akton Salim sebagai CEO sekarang yang merupakan cucu dari Sudono Salim, pendiri perusahaan terkemuka seperti Indofood, Bank BCA hingga Indomaret. Menurut survei pada tahun 2023, Indomie memiliki 63 varian rasa yang ada di pasaran yang paling populer yaitu rasa Indomie goreng, Indomie rasa ayam bawang, Indomie kari ayam, Indomie soto ayam, Indomie goreng rendang, Indomie goreng pedas, Indomie rasa ayam spesial, Indomie soto spesial, dan masih banyak rasa Indomie lainnya yang melahirkan setiap daerah memiliki rasa Indomie tersendiri yang tujuannya untuk menyesuaikan selera masyarakat setiap daerah. Visi PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah menjadi Total Food Solution Company. Misi PT Indofood Sukses Makmur Tbk meliputi meningkatkan karyawan, proses, dan teknologi, menghasilkan kualitas tinggi, inovatif, dan terjangkau, menjadi produk yang disukai oleh pelanggan, memastikan ketersediaan produk-produk kepada pelanggan domestik dan internasional, memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan penekanan pada gizi, meningkatkan nilai stakeholder. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang targeting Indomie. Siapa sih yang di sini nggak tahu dengan makanan yang satu ini? Nah, pada proses targeting, semua varian Indomie memiliki target pasar untuk semua usia. Indomie juga sering menghadirkan berbagai inovasi produk terbaru seperti Indomie rawon pedas, soto Lamongan, soto Banjar, dan lain sebagainya. Nah, siapa sih target market Indomie ini sendiri? Nah, target pasar dari Indomie ini adalah lebih kepada anak remaja dan keluarga. Nah, pada industri mie instan di pasar, nah target mereka pada umumnya adalah masyarakat menengah dan bawah. Nah, walaupun Indomie banyak saingannya, tetapi merek produk Indomie ini sendiri lebih banyak peminatnya daripada produk merek lain. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai positioning produk dari Indomie. Brand Indomie memiliki brand positioning yang kuat sebagai merek mie instan yang mudah dan cepat diolah, dengan berbagai rasa dan varian yang disesuaikan dengan selera konsumen di Indonesia. Indomie memposisikan dirinya sebagai merek mie instan yang cocok dijadikan sebagai makanan sehari-hari yang praktis dan lezat. Indomie bertahan memimpin pasar nasional untuk produk mie instan selama beberapa dekade ialah dengan terus melakukan inovasi produk dan citra rasa hingga kini. Branding produk yang terbilang cukup kuat melalui iklan-iklannya yang tayang di berbagai media pun juga turut membuatnya bertahan merajai pasar mie instan sampai sekarang. Yang pertama, mereka itu selalu mengedepankan branding yang kuat. Eksistensi Indomie yang sudah ada sejak tahun 1975 begitu melekat dalam keseharian masyarakat Indonesia dengan tagline Indomie seleraku yang simpel sangat berkesan di benak masyarakat. Hal inilah yang membuat brand ini sangat menjadi begitu lebih familiar. Yang kedua, terus konsisten menjaga kualitas. Indomie adalah brand yang tetap menjaga kualitas dan citra rasa yang orisinil sejak awal kemunculannya. Kualitas mie instan dan bumbu varian rasa yang dihadirkan dengan sangat khas, ini menjadi hal yang membuat Indomie tidak akan kehilangan pelanggannya yang sudah bertahan dari beberapa generasi. Yang ketiga, harga mereka itu terjangkau bagi semua kalangan. Harga mie instan Indomie sangat terjangkau dan bisa didapat dengan mudah. Indomie banyak memasuki pasar di negara-negara berkembang dan menetapkan harga yang sangat murah. Yang keempat, tidak berhenti melakukan inovasi.
Dimulai dari bumbu dan rasa kaldu ayam saat pertama kali hadir di Indonesia, Indomie kemudian sebagai mie instan yang mengusung citra rasa khas Nusantara. Bermunculan aneka citra rasa kuliner khas seperti Indomie mie goreng Aceh, coto Makassar, rendang, empal gentong, soto Banjar, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, yang kelima, melakukan kolaborasi dengan brand lain. Tidak hanya melakukan berinovasi untuk bisa tetap relevan dengan pasar, Indomie juga kerap melakukan kolaborasi dengan berbagai produk untuk mendongkrak market. Sebut saja kolaborasi dengan Citato yang menghadirkan cita rasa Indomie. Yang paling baru itu, Indomie juga berkolaborasi dengan Es Krim Walls, menciptakan produk es krim rasa Indomie yang berhasil mencuri perhatian masyarakat di beberapa waktu yang kebelakang. Kolaborasi Indomie dengan brand populer lainnya ini hampir selalu berhasil dalam meningkatkan penjualan dan membuat mereka ramai yang dibicarakan oleh khalayak. Hal ini membuat Indomie terus relevan dengan masyarakat dan target pasarnya, bahkan setelah sampai 50 tahunnya eksis. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang segmenting perusahaan Indomie. Yang pertama itu ada segmenting geografis. Produk mie instan Indomie dinilai cocok untuk seluruh masyarakat Indonesia. Indomie melakukan segmenting geografis seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Indofood memiliki jaringan distribusi mie instan yang terluas di Indonesia yang menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Indomie juga tidak hanya memasarkan produknya di Indonesia saja, melainkan di banyak negara lainnya seperti Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Nigeria, Cina, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Italia, dan Prancis. Bahkan di Nigeria, Indomie menjadi sebuah produk mie instan yang sangat terkenal dan disukai sebagian besar masyarakat di Nigeria. Yang kedua, segmenting demografi. Segmenting berdasarkan usia. Produk Indomie goreng dan kuah cocok dikonsumsi oleh usia remaja hingga dewasa. Bayi umur 6 bulan dianjurkan hanya mengonsumsi ASI eksklusif sehingga produk ini tidak cocok untuk bayi. Pengembangan produk Indomie tidak ditunjukkan untuk bayi dan balita. Produk Indomie memiliki rasa rempah yang kuat, tidak cocok untuk balita usia remaja 15 sampai 24 tahun. Merupakan konsumen terbanyak yang mengonsumsi produk mie instan menurut studi Mars. Jika dilihat dari usia konsumen tidak konsumsi mie instan terbesar adalah kalangan remaja berusia 15 sampai 24 tahun. Yang ketiga, segmenting psikografis. Hadirnya produk mie instan Indomie tentunya disambut antusias oleh masyarakat. Produk Indomie cocok untuk dikonsumsi oleh semua karakteristik masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki gaya hidup cenderung konsumtif dan praktis di semua Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tagline Indomie. Indomie sendiri memiliki tagline yang sangat sederhana, namun sangat pas dan ringan untuk didengar dan diingat oleh masyarakat, yaitu Indomie seleraku. Hal ini membuat kata-kata tersebut melekat di setiap daerah. Tagline tersebut kemudian dijadikan jingle menarik yang begitu mengena di benak masyarakat, sehingga produk Indomie lebih mudah dikenal dan diingat. Tagline lainnya dari Indomie seperti lebih dari sekadar mie dan bikin lagi juga menarik karena selain singkat, mudah diingat. Tagline tersebut juga secara gamblang berusaha menggambarkan karakteristik dan nilai dari produk Indomie itu sendiri yang memiliki cita rasa yang sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia pada umumnya. Indomie tidak hanya sukses di pasar dalam negeri, tapi juga menembus pasar luar negeri. Sebut saja seperti Hong Kong, Kamboja, Nigeria, bahkan Ethiopia. Karena sukses menembus pasar internasional tersebut, Indomie pun membuat berbagai iklan yang sesuai dengan budaya negara masing-masing. Seperti di Indonesia dengan tagline Indomie seleraku, di Ethiopia, Indomie suitable for everyone, dan lain sebagainya. Dalam keseluruhan, penggunaan tagline yang mudah diingat merupakan salah satu strategi pemasaran yang efektif bagi Indomie untuk mempromosikan produk baru dan meningkatkan penjualan. Tagline yang tepat dan mengena dapat membantu merek untuk memperkuat citra merek, serta memudahkan konsumen untuk mengingat dan mengidentifikasikan merek Indomie di pasar. Nah, Indomie telah membuktikan bahwa penggunaan tagline dan jingle untuk sebuah produk atau brand yang mungkin dianggap sepele ternyata dapat membantu produk menjadi lebih mudah dikenal dan diingat, serta tentunya dapat semakin memperkuat citra merek di pasar.